Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Halo, shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabian Seko dalam channel Legion of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Saudaraku, di masa Paskah ini masih banyak pertanyaan yang ingin kita tanyakan. Salah satu pertanyaan adalah Yesus bangkit atau dibangkitkan? Nah, saudaraku, saya mau katakan keduanya adalah benar. Karena apa? Dalam kodratnya sebagai manusia, Yesus dibangkitkan oleh Allah. Dan dalam kodratnya sebagai Allah, Yesus bangkit dengan kuasanya sendiri. Kitab suci sendiri mencatat bahwa Yesus dibangkitkan. Seperti yang kita lihat di dalam Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Saudaraku, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma juga mengajarkan demikian di dalam Roma 6 ayat 4. Dengan demikian, kita telah dikurbankan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan di antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, demikian juga Rasul Paulus menulis surat kepada umat di Korintus. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 4 dikatakan demikian, bahwa ia telah dikurbankan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Santo Lukas juga menuliskan hal yang sama dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal ini kami semua adalah saksi. Bukan hanya ayat-ayat tersebut saja saudaraku, ayat-ayat tersebut yang saya tampilkan hanya sebagai contoh. Ada begitu banyak ayat yang bisa Anda baca saudaraku. Anda boleh silakan buka satu persatu agar mengetahui bahwa Yesus dibangkitkan. Kita lihat yang berikutnya di dalam Matius 26 ayat 32. Akan tetapi sudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ini adalah bagaimana Yesus menyatakan bahwa Dia bisa bangkit. Nah, kita juga lihat di dalam Markus 8 ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit setelah 3 hari. Demikian Yesus juga mengatakan bahwa dia akan bangkit 3 hari di dalam Markus. Nah, bagaimana kita lihat Injil Lukas? Injil Lukas juga mencatat hal yang sama, dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Inilah ayat-ayat yang di dalam Injil yang mengatakan bahwa Yesus adalah bangkit. Saudara bisa lihat satu persatu di dalam ayat yang saya catat tersebut. Jadi saudaraku, kesimpulannya adalah dalam kodratnya sebagai manusia, Yesus dibangkitkan oleh Allah. Dalam kodratnya sebagai Allah, Yesus bangkit dengan kuasanya sendiri. Demikian saudaraku penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi Anda. Anda boleh silakan subscribe, like, dan juga bagikan kepada banyak orang agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih saudaraku, Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye.